Saat matahari perlahan meredup di cakrawala Mars, cahaya pucat 2 bulan kecil mulai muncul di langit. Dua teman setia yang selalu menemani planet merah ini dalam perjalanannya melintasi tata surya. Mereka adalah Phobos dan Deimos, 2 bulan misterius yang hingga kini masih menyimpan banyak rahasia. Phobos yang melayani sebagai penjaga dekat Mars, dan Deimos yang teramat kecil, hampir seperti sebutir debu, memiliki peran mereka masing-masing dalam keluarga kosmik ini. Tetaplah bersama kami, karena kita memasuki petualangan mengungkap keajaiban alam semesta dan menggali lebih dalam tentang Phobos dan Deimos, 2 pendamping setia Mars. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan, agar Anda tidak ketinggalan saat kami menjelajahi rahasia 2 bulan misterius ini. Ayo, kita mulai petualangan kita. Keluarga kosmik yang indah, perkenalkan ini adalah Mars, kamu pasti sudah mengenalnya. Lalu bagaimana dengan 2 bola kecil ini? Ya benar, Phobos dan Deimos mereka adalah bulan-bulan kecil Mars. Tetapi sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang terjebak, namun Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi, dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini. Dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang, saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars mirip dengan Saturnus. Akan tetapi proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet Mars yang dahsyat. Tetapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kali ini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang benar-benar dahsyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik, bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa, hingga ia akan terbelah luar biasa menjadikan puing-puing dari bulan itu. Dan akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars seperti cincin Saturnus. Sebelumnya sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut. Tapi teori itu dipatahkan, karena bulan ini terlalu lunak. Tapi sekarang para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir dengan kecepatan yang dimiliki Phobos. Ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Mons Exploration, atau yang disingkat MMX sebagai ilmuwan yang didukung NASA. Mereka akan membantu menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024. Dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh, diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km. Tepatnya jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaganya tetap tebal. Semuanya berjalan baik, tapi kemudian setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh.
inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi Mars yang malang itu, kini kedinginan tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus, tapi setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars. Dan memastikan bumi tidak bernasib sama, mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat, ia cukup bersahabat meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos. Ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar, mereka menggunakan MMS. Bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi tim menumbuhkan 3 jenis padi, 1 padi biasa, dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMX tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi tim memutuskan untuk mencampur seperempat tanah pot dengan tanah Mars, dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars, mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika 2 peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik bukan? Kamu mungkin akan berkata, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini. Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan glaser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars, bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar dan berarti bisa ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang glaser, tapi glaser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur glaser termasuk celah glaser dan kumpulan moruren. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas glaser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut. Mungkin ada hubungannya dengan itu, ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es, cair garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat dan menampakkan fitur unik glaser. Glaser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon, artinya Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia apa lagi yang disembunyikan Mars, tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu, apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan, jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat, itu akan memberi perubahan besar. Jadi mari kita lihat apalagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi glaser garam itu secara langsung. Terima kasih, dan sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya, sahabat penjelajah luar angkasa.